Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rajendra Dirjantia kelas 11 IPS 2. Hari ini saya berada di Monumen Keganasan PKI tahun 1948 yang berada di Kabupaten Madiun. Penasaran dengan sejarahnya? Yuk ikuti video saya. Pemberontakan PKI terjadi pada tanggal 18 September tahun 1948 yang bertujuan untuk mengganti ideologi negara Indonesia menjadi negara komunis. Dalam dibalik pemberontakan PKI ini adalah Arif Safruddin dan Musso. Jatuhnya kabinet Amir Safruddin akibat persetujuan Renvil yang sangat merugikan Republik Indonesia. Pasca turunnya Amir Safruddin dari Perdana Menteri, ia kemudian mendirikan Front Demokrasi Rakyat atau yang disebut FDR yang bekerjasama dengan Partai Komunis Indonesia. Kedekatan Amir Safruddin dan Musso memiliki cita-cita yang sama, yaitu menyebarkan ideologi komunisme di negara Republik Indonesia. Munculnya propaganda rekonstruksi dan rasionalisasi militer atau yang disebut RERA pada kabinet Hatta, yaitu menggalikan 100.000 tentara menjadi rakyat biasa untuk menghemat biaya pemberontakan PKI Madiun. PKI Madiun tidak terlepas dari jatuhnya kabinet Amir Safruddin akibat kesepakatan perjanjian Renville pada 1948. Dari perjanjian Renville, wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera. Karena hal inilah kabinet Amir Safruddin dilengsarkan dan digantikan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Safruddin yang tidak sejalan dengan kabinet Hatta membentuk Front Demokrasi Rakyat atau disebut FDR pada 28 Juni 1948. FDR menjadi pemersatu komunis dan sosialis kiri seperti Partai PKI, PSI, Pesindo, PBI, dan Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia. Seiring berjalannya waktu, FDR mengarah ke organisasi ilegal. Keanggotaan FDR berkembang pesat dengan unsur buruh dan militer berhaluan komunis yang tidak terlatih. Situasi semakin memuncak ketika muncul isu RERA untuk mengurangi jumlah anggota militer. Situasi semakin memanas ketika Musso yang sebelumnya belajar di Uni Soviet kembali ke Indonesia. Sekembalinya dari Uni Soviet, Musso bergabung bersama Amir Safruddin yang melakukan propaganda ke Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk menyebarkan ideologi komunisme di Indonesia. Meski September 1948, pemerintah dan golongan sayap kiri melancarkan aksi saling culik hingga Madiun menjadi wilayah terakhir dari FDR. Hal ini berakibat pada pecahnya FDR lokal Madiun pada 18 September 1948. Pukul 3 pagi, 18 September 1948, FDR merebut tempat-tempat sentral seperti pejabat pemerintahan daerah, sentral telepon, dan markas tentara yang dipimpin oleh Sumarsono dan Djoko Sujono. Dalam upaya ini, korban jatuh 2 perwira dan 4 yang terluka. Dalam hitungan jam seperti kota Madiun mampu dikuasai. Mendengar apa yang terjadi di Madiun, Musso dan Amir menuju ke Madiun untuk berdiskusi dengan Sumarsono, Sutiaji, dan Mikana. Soekarno merespon usaha pemberontakan ini dengan menyatakan bahwa pemberontakan Madiun merupakan usaha membentuk negara Republik Soviet Indonesia pada 19 September 1948. Pada malam yang sama, Musso menyatakan peran terhadap Indonesia dan menuding Soekarno dan Hatta sebagai budak imperialisme Amerika dan pengedar Romusa. FDR berusaha berdamai dan akhirnya pemberontakan PKI Madiun. Tampaknya beberapa pemimpin FDR tidak sejalan dengan pergerakan Musso dan bersedia berdamai dengan pemerintah Indonesia. Namun keadaan ini justru dimanfaatkan pemerintah untuk menghilangkan sayap kiri di Indonesia. Soekarno mengirim pasukan Siliwangi untuk menguasai Madiun. Dalam menghindari konflik, FDR atau PKI pun melarikan diri ke pegunungan di sekitar Madiun di bawah komando Amir. Mereka melarikan diri dari Madiun menuju ke sebuah desa kecil yang bernama Kondangan, di tempat di mana mereka menemukan amunisi dan senjata. Tapi
Desa tersebut telah diduduki oleh Batalion Divisi Sengkono pada 28 Oktober 1948. Pemerintah menangkap 1.500 orang. Musuh berhasil ditembak mati pada 31 Oktober 1948 ketika sedang bersembunyi di kamar kecil. Pada 29 November 1948, Joko Sujono dan Muroto Dursuman juga ditangkap. Amir pun tak luput ikut ditangkap pada 4 Desember 1948. Amir, Muroto, Joko Suripno, dan tokoh FDR lainnya dieksekusi pada 19 Desember 1948. Hal ini menjadi tanda pemberontakan berhasil dipadamkan. Disebutkan jumlah korban dalam peristiwa PKI Madiun diperkirakan sekitar 24.000 orang. Sebanyak 8.000 orang diantaranya dari Madiun, 4.000 orang di Cepu, dan 12.000 di Ponorogo. Pemberontakan ini juga menewaskan Gubernur Jawa Timur saat itu, yaitu R.M. Suryono, dan serta beberapa tokoh lainnya. Pada tanggal 10 Juni 1991 didirikanlah monumen ini, Monumen Keganasan PKI pada 1948, oleh Gubernur saat itu, Haji Sularso. Sekian vlog sejarah dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.